Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa hari ini kita berjumpa kembali dengan penuh antusias dan semangat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan datang kepada Tuhan sebelum kita memulai ibadah pada hari ini. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu yang telah kau berikan untuk setiap kami, sehingga hari ini kami telah diberi kesempatan untuk beribadah, memuji, menyembah dan mengagungkan nama-Mu. Dan biarkan hati dan pikiran kami hanya kepada Engkau sendiri Bapa. Ajar setiap kami untuk memiliki hubungan yang intim dengan Engkau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap bersuka cita, bersorak-sorai menaikkan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Karena darah Yesus menghapuskan segala dosa kita. Haleluya. Darah Yesus menghapuskan
bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Bapa, yang biarkan Kau sendiri mengurapi setiap kami Yesus. Jangan biarkan kami bergerak dengan kemauan kami sendiri. Kau mampukan setiap kami Tuhan. Hidup kami adalah penyembahan.
hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku berharga Di mata-Mu segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi ku tahu. Ku tahu Yes Lord Jesus. hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga Di mata-Mu. segenap hidupku persembahkan. 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 Ini kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan segala hormat dan syukur padamu ya Bapa. Jesus, ku sembahmu. Sikaralaya kata karaya basatakara, ku sembahmu Tuhan. Haleluya. Sekarang apa? Berdoa saudara, berdoa.
Berdoalah untuk perubahan hatimu dan hatiku ya saudara. Sikaralah ya matakaraya. Sadarlah bahwa semua hidup kita itu hanya untuk Tuhan, saudara. Berdoa untuk perubahan hati ini, saudara. Sadar, rendahkan hatimu dan hatiku. Kita nyanyikan sama-sama dengan sungguh-sungguh refrain dari lagu yang barusan kita nyanyikan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Yes Lord, yes. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Amin, amin ya Tuhan. Biarlah pagi ini Tuhan, kami mempersiapkan tubuh, jiwa dan roh kami untuk mendengarkan akan isi hati-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan hati kami ini mengeras. Jangan biarkan kami ini tidak belajar akan masa lalu kami. Hari ini kami hidup dalam masa kini, yaitu kami sadar bahwa segenap hidup kami ku persembahkan kepadamu Tuhan. Biarlah roh wahyu, hikmat dan pengertian yang membangun hidup kita semuanya, dibangun setiap kali ada pembaruan dan perubahan hati, dan setiap kali kita mau tersungkur di hadapan Tuhan, bukan lagi kita melihat seberapa banyak harta yang kita punya, bukan lagi kita melihat seberapa besar pelayanan kita. Hari ini, pagi ini minta diubahkan lebih hatimu dan hatiku. Semakin hari semakin menyukakan hati Tuhan. Tutup bungkus dengan darah Yesus ibadah pagi ini. Pada akhirnya nanti di akhir ibadah kita akan menyiapkan diri untuk perjamuan kudus yang berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang siap dan mau belajar merendahkan hati dan mempersembahkan hidup ini hanya kepadanya, kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Silakan Anda bisa mengikuti ibadah ini dengan hadirat Tuhan. Saya tahu dalam masa pandemi ini ibadah online itu masih menjadi kebutuhan. Cuman ada plus minusnya. Kadang dengan ibadah online kita bisa nyambi masak, kita bisa nyambi main handphone, kita justru malah nggak bisa connect with God gitu ya. Tapi sekali lagi kalau ada perubahan hati, saat Anda minta untuk Anda dan saya untuk merubah hati kita, ingat bangunan hidup saudara dan saya itu dibangun setiap kali itu bisa terbangun kalau ada pembaharuan dan perubahan hati saudara. Yang setuju katakan amin. Dan setiap kali tersungkur di hadapan Tuhan, itu bukan karena kita tersungkur karena seberapa banyaknya harta kita, bukan seberapa besarnya pelayanan kita maka kita tersungkur, bukan. Kita mau bersungkur dan tersungkur di hadapan Tuhan itu karena kita minta diubah lebih lagi saudara. Semakin hari semakin menyukakan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya ingin Anda dan saya sama-sama mengingat review sedikit tentang yang minggu lalu.
Setiap kali kita itu menjumpai seseorang yang berkata yang dari Tuhan, saya belajar dengan sangat simpel, seringkali saya pun akan menjumpai message atau berita atau pesan yang disampaikan dari Tuhan itu selalu pasti tegas sekali, saudara. Ada poin penting yang perlu saudara dan saya ketahui, apapun panggilan kita, miliki sikap hati yang selalu menghamba. Menghamba kepada siapa? Menghamba kepada Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus Kristus, saudara. Dan itu jangan hanya berhenti sampai ke jiwa kita saja. Pastikan bisa masuk ke dalam rohani kita juga. Amin, saudara. Dibutuhkan pertobatan dan perubahan hati yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu dan hidupku. Selama tidak ada pertobatan hati, tidak ada perubahan hati, yang namanya kebenaran Allah itu akan bisa kabur. Padahal kita tahu, minggu lalu kita belajar, yang namanya kebenaran Allah itu jelas sekali, tidak akan pernah kabur, tapi akan merupakan suatu garis yang sangat tegas. Itulah kenapa ketidaksanggupan kita menangkap firman yang tegas itu sebagai suatu kebenaran, maka Anda akan menetralisir firman itu sampai tidak ada kuasanya. Saudara, hidup itu adalah pilihan. Baik pilihan baik atau pilihan buruk yang kita ambil dalam hidup kita, itu adalah hasil dari pilihan kita. Jangan salahkan keadaan, jangan salahkan orang lain, itu adalah hasil dari pilihan kita. Hari ini saya dengan segala hormat, saya sungguh berdoa, marilah kembali kepada Tuhan, back to God. Marilah kembali kepada firman, back to Bible, dan marilah kembali dalam doa kita, back to pray. Ingat firman yang kita baca adalah life book, buku tentang kehidupan, sehingga pilihan-pilihan yang kita ambil tidak lagi memilih pilihan yang buruk, sehingga hasil dari pilihan kita juga tidak akan buruk, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, manusia itu bisa jatuh dalam dosa karena telah kehilangan ketegasan dari firman itu dalam hidupnya. Ada sebuah kisah, ada seorang ayah yang kaya, anaknya coba berbagai macam cara untuk bekerja macam-macam, tapi hampir setiap kali dia bekerja selalu gagal. Suatu kali si anak bangkrut, padahal semua modal yang digunakan oleh anak tersebut semuanya ya dari ayahnya, sehingga sang ayah menjadi marah. Kemudian si anak memutuskan karena bangkrut dia kerja ikut orang lain di kota lain. Anak ini mulai hidup dengan sederhana, dia mulai belajar, dia mulai merendahkan hatinya, tidak lagi menyepelekan. Dia mulai sadar bahwa selama ini modal yang diberikan kepada ayahnya, kepada dia untuk dijalankan tidak digunakan dengan semestinya. Bukan digunakan foya-foya, tidak. Tapi dia tidak menggunakan modal itu dengan hikmat Tuhan. Semua dikerjakan sesuai kehendak hatinya, akhirnya gagal. Setelah dia merendahkan hatinya, dia bekerja dengan orang lain, di kota lain. Sekian waktu si anak itu pulang. Dia meminta maaf, dia bersujud di kaki papanya. Bahkan dia mulai memberikan sebagian hasilnya dia bekerja kepada ayahnya. Saudara, semua ayah itu tidak ingin Anda itu setelah dimodali terus minta balik, itu tidak. Semua ayah itu ingin mengajarkan kepada anaknya bagaimana artinya tanggung jawab, saudara. Saudara dan saya ini baik sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengerja, sebagai pebisnis, apapun profesi Anda termasuk sebagai pendeta, dan saya beritahu pendeta itu bukan profesi, saudara, tapi panggilan. Apapun panggilan dalam hidup saudara dan saya, milikilah sikap hati yang selalu menghamba kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Hidup kita ini dibangun di atas setiap pertobatan dan perubahan hati yang kita izinkan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Hidup kita bukan dibangun di atas karunia, bukan. Dan kita tidak bisa bangga karena punya karunia, enggak bisa. Itu adalah pemberian Tuhan, saudara. Mari kita baca di Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai 15. Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, perhatikan baik-baik, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, saat kita itu lahir baru, kita sering berpikir bahwa hubungan kita dengan Tuhan akan selamanya seperti itu. Seperti bapak dan anak. Saudara dan saya berpikir dia akan terus memberi kepada kita tanpa menuntut apapun. Tapi saya beritahu, perhatikan baik-baik, saya beritahu. Tapi ternyata di Alkitab mengajarkan banyak jenis hubungan antara saudara dan saya dengan Tuhan. Ada hubungan antara bapak dengan anak, ada hubungan antara raja dengan hamba, ada hubungan antara tuan dengan bujang, ada hubungan antara mempelai laki-laki dengan kekasihnya, ada juga hubungan seorang pemodal dengan orang yang dimodali. Saran saya, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Di Amplified Bible, masih di Filipi pasal kedua ayat 12 dikatakan, so then, my dear ones, just as you have always obeyed my instruction with enthusiasm, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation that is cultivated, bring it to full effect, actively pursue spiritual maturity without inspired fear and trembling, using serious caution and critical self-evaluation to avoid anything that might offend God or discredit the name of Christ. Di mana terjemahannya adalah, jadi yang terkasih, sama seperti Anda selalu mematuhi instruksi saya dengan antusias, tidak hanya di hadapan saya, tetapi sekarang lebih banyak lagi dalam ketidakhadiran saya. Teruslah mengupayakan keselamatan Anda, yaitu apa? Kembangkan, bawa ke efek yang penuh, secara aktif mengajarkan kedewasaan spiritual dengan rasa takut yang diilhami oleh rasa kagum dan gemetar. Menggunakan apa saudara? Kehati-hatian yang serius dan evaluasi diri yang kritis untuk menghindari apapun yang mungkin menyinggung Tuhan atau mendiskreditkan nama Yesus. Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Saya ingatkan lagi, banyak jenis hubungan antara kita dengan Tuhan. Ada hubungan yang antara bapak dengan anak,
ada hubungan antara raja dengan hamba, ada hubungan antara tuan dengan bujang, ada hubungan antara mempelai laki-laki dengan kekasihnya, ada hubungan antara seorang pemodal dengan orang yang dimodali. Saran saya, tetaplah kerjakan keselamatanmu menggunakan kehati-hatian yang serius dan evaluasilah diri secara kritis untuk menghindari apapun yang mungkin menyinggung Tuhan atau mendiskreditkan nama Kristus. Saudara, butuh orang yang bertobat, yang penuh pertobatan, dan butuh orang yang dirubah hatinya. Ada perubahan hati yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya yang setuju katakan amin. Saudara, walk out dalam Amplified Bible, kerjakanlah, walk out, memiliki 3 arti. Yang pertama, to do that from which something result. Kita kerjakan sesuatu dan dari situ menghasilkan sesuatu. Saudara, Tuhan tuh mau setiap kita tuh menghasilkan buah yang baik. Sejak lahir baru, berapa hasil yang bisa Anda dan saya hadapkan kepada Tuhan? Maka artinya kerjakan semua sampai ada hasilnya. Sampai Tuhan melihat sebuah akibat ditimbulkan dari kekristenan dan panggilan kita. Apapun profesi Anda, di akhir Tuhan tuh juga melihat hasil. Walaupun Tuhan juga sangat menghargai dan memproses diri Anda dan saya. Tuhan ingin di akhir Anda dan saya punya hasil, yaitu menghasilkan buah yang baik, saudara. Itu arti kerja, arti walk out, arti kerja. Arti yang pertama adalah to do that from which something result. Kita kerjakan sesuatu dan dari situ, dari apa yang kita kerjakan, menghasilkan sesuatu. Itu arti yang pertama, saudara. Itulah kenapa mengerjakan sesuatu itu kadang, maaf saudara ya, orang cerdas mengerjakan sesuatu bisa salah. Orang hebat mengerjakan sesuatu bisa jatuh. Orang pintar mengerjakan sesuatu bisa gagal. Orang kuat sekalipun mengerjakan sesuatu bisa kalah. Tapi kalau Anda mengerjakan sesuatu dan mengandalkan Tuhan, saya beritahu, hidupmu dan hidupku diberkati lebih dari pemenang. Arti yang kedua, arti walk out, kerjakanlah. Arti yang kedua apa? To make gain by trading. Menghasilkan keuntungan lewat perdagangan. Contoh, kisah tentang talenta, ada yang diberi talenta 5, ada yang diberi talenta 2, ada yang diberi talenta 1, sesuai kesanggupan masing-masing. Anda bisa baca di Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30, Anda bisa baca di rumah setelah ibadah ini. Tentang perumpamaan tentang talenta. Saudara, saya beritahu, talenta itu bukanlah satu satuan mata uang, bukan. Melainkan satuan berat atau timbangan. Talenta adalah ukuran timbangan yang setara dengan 34 kg. Nilai 1 talenta emas tentu saja berbeda dengan nilainya 1 talenta perak. Jadi nilainya sangat tergantung pada jenis logam apa yang ditimbang tersebut. Nilainya bisa berbeda-beda. Konversi talenta ke mata uang juga sangat beragam. Dari waktu ke waktu harganya ada perubahan. Dari suatu tempat ke tempat lain harganya juga berbeda-beda. Beberapa ahli memperkirakan dalam konteks jumlah talenta, jumlah 5, 2, dan 1 talenta itu sama dengan 50.000, 20.000,
dan 10.000 dinar. Kata para ahli, nilai terendahnya 1 talenta dari uang yang dipercayakan tuan itu kepada hamba-hambanya sama dengan sejumlah uang yang diperoleh dari hasil kerja selama 10.000 hari. Jika upah kerja sehari, misalnya sekarang ini dianggap 1 hari 50.000, maka nilai 1 talenta sama dengan 500 juta, 0,5 miliar saudara. Jadi kalau 5 talenta berapa? 2,5 miliar. Suatu jumlah angka yang tidak sedikit untuk memulai suatu usaha. Saya beritahu nih, saya ingatkan, demi kasih Tuhan, Tuhan menanamkan modal dalam kehidupan kita. Hasil apa yang kita capai dan berikan kembali kepada Tuhan kita. Itu yang namanya tanggung jawab, saudara. Itulah kenapa kalau Anda merasa, kenapa ya Pak? Setiap kali aku buka usaha, banyak hal aku lakukan. Dan berulang kali aku pun gagal. Kenapa ya Pak? Setiap kali aku punya ide, aku bawa dalam doa. Bahkan aku juga sudah betul-betul hati-hati. Tapi juga tetap mengalami kerugian. Saudara, saya beritahu. Hasil apa yang kita capai sekarang? Apapun Anda ini merugi dalam tahun-tahun ini, ataupun Anda diberikan anugerah sudah punya untung, saya beritahu. Ini saatnya saudara dan saya lebih lagi untuk berkomunikasi dengan Tuhan, lebih lagi merubah hatimu dan hatiku, lebih lagi membangun pondasi sesuai yang Tuhan suruh, saudara. Kalau tidak Tuhan suruh, Anda tidak dengar-dengaran dengan sungguh-sungguh, maka Anda akan terus mengalami kerugian. Itulah kenapa saya paham. Saya akan ulangi dari Amplified Bible dikatakan, terjemahannya, teruslah mengupayakan keselamatan Anda. Yaitu apa saudara? Kembangkan. Bahwa efek penuh secara aktif mengejar kedewasaan spiritual. Dengan rasa takut yang diilhami rasa kagum dan gemetar. Perhatikan baik-baik, menggunakan kehati-hatian yang serius dan evaluasi diri secara kritis untuk menghindari apapun yang mungkin menyinggung Tuhan atau mendiskreditkan nama Yesus. Arti walkout yang ketiga. Mengerjakan arti yang ketiga itu apa? Carry out to the goal. Membawa semua hingga sampai pada tujuannya. Saudara, orang gagal itu enggak masalah. Tapi selama Anda mau membawa semuanya ini balik lagi, berkembang lagi, dengarkan secara kritis, evaluasi diri kita. Sesuai yang Tuhan mau, bawa itu semua sampai kepada tujuan Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 16 di Amplified Bible dikatakan apa? Holding out and offering to everyone the word of life, so that in the day of Christ I will have reason to rejoice greatly, because I did not run my race in vain nor labor without result. Terjemahannya perhatikan baik-baik. Mengulurkan dan menawarkan kepada semua orang firman kehidupan. Sehingga pada hari Kristus saya akan memiliki alasan untuk bersuka cita. Karena saya tidak menjalankan pertandingan saya dengan sia-sia.
atau bekerja tanpa hasil. Saudara, hidup kita ada sasarannya, ada destininya, ada takdirnya. Itulah tujuan hidup kita. Jika kita tidak sadar ada tujuan Tuhan di hidup kita, maka hidup kita tidak pernah jelas. Dimanapun Anda bekerja, apapun profesi Anda, apapun Anda pedagang, Anda pengusaha, apapun profesi Anda, ulurkan dan tawarkan kepada semua orang firman kehidupan. Itu destiny kita. Jangan-jangan Anda ini gagal karena Anda pikir hidup hanya berdagang saja. Kalau perlu buka 24 jam sehari. Ibadah, enggak usah. Bisa online sekarang, enggak perlu ibadah. Itu maksud Anda. Berbuah, enggak usah. Yang penting duit. Kalau Anda pola-pola pikir seperti itu, saudara, saya beritahu. Destiny Anda, takdir Anda, mohon maaf ya. Enggak cuman gitu kali. Hidup kita itu ada sasarannya, saudara. Yaitu apa? Destiny kita, takdir kita. Jika kita enggak sadar ada tujuan hidup kita, tak beritahu saudara. Mohon maaf, demi kasih Tuhan, hidup kita tidak pernah jelas. Kisah para Rasul 8 ayat 9 sampai 21. Saya berikan contoh ke Anda. Kisah para Rasul 8 ayat 9 sampai 21. Firman Tuhan berkata, seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu, profesi sihir, saudara. Dan itu mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ya seorang yang sangat penting. Oh, sangat penting itu bisa cuma lagak loh saudara, janjane ya nothing. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Wow, ini pesihir berhasil, pesihir sukses, banyak pengikutnya sampai orang mengira ini kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Tetapi sekarang mereka percaya kepada siapa? Kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah. Filipus tidak membesar-besarkan profesinya, dia memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya. Oh, Simon aja percaya, berarti Filipus lo hebat kan. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Jadi orang melihat Simon itu sudah disebut kuasa besar, tapi lihat Filipus lebih takjub lagi, ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Saya lanjutkan lagi, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di antara seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan apa saudara? Menawarkan uang kepada mereka. Dianggap kulaan dagang weh. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang,
ia boleh menerima Roh Kudus. Perhatikan baik-baik jawab Petrus. Petrus itu kalau punya mental berdagang ya jual beli karunia akhirnya. Tapi perhatikan baik-baik jawab Petrus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, apa saudara? Binasalah kiranya uangmu. Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini. Perhatikan baik-baik. Kalau perlu distabilo yang tebal. Sebab apa saudara? Hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Firman yang belakang ini itu masih menancap dalam hati saya. Karena itu pesan ayah kandung saya. Almarhum pendeta Dr. Joni Iskandar ngomong apa? Sing paling penting iku atine resik, lurus di hadapan Allah. Ora menggo-menggo, ati iki kudu lurus, resik di hadapan Allah. Memang ayah saya bukan ngolomerat. Tapi yang saya tahu dia mengasihi Tuhannya. Penyebab seseorang tidak mencapai destiny atau takdirnya. Saudara, review dari yang kita baca tentang Simon. Hasil sihir Simon, hasilnya, kan kita bicara hasil. Work out, kerja itu ada hasilnya. Hasil sihir Simon sebagai tukang sihir, orang takjub kepadanya itu hasilnya. Dan berlagak sebagai orang penting. Ingat loh ya, cuman lagaknya doang. Seseorang menyembah Yesus atau tidak bukan dilihat dari apa yang dikatakan saudara, tapi dari apa yang dicapai dan hasil kerjanya. Hasil kerjanya apa? Membuat orang takjub, bukan membuat orang ikut Tuhan. Kalau ikut dirinya ya salah berarti. Membuat orang ikut Tuhan, bukan ikut saudara dan saya, salah. Hasilnya apa hasilnya? Harusnya orang mengagumi Tuhan, bukan mengagumi Anda dan saya. Salah saudara. Di ayat 21, kalau Anda lihat dari bacaan tadi tentang Simon juga, Simon tidak mendapat bagian karena apa saudara? Karena hati Simon diracuni kepahitan. Sesuatu yang merusak di dalam, yang membuat kita tidak bisa mendapatkan yang namanya jatah dari destiny kita, atau takdir kita, itu salah satu penyebabnya kita nggak bisa mendapatkan dari yang seharusnya adalah saat kita rusak, saat kita iri hati, saat kita hidup dalam dosa, saat kita kepahitan, meracuni hidup kita. Itu yang buat kita nggak bisa mendapatkan takdir kita yang semestinya. Saudara, apakah kita mau bereskan hati hari ini? Kerjakan keselamatanmu. Biar kita diuntungkan dan beruntung dalam setiap pekerjaan kita bersama Tuhan. Dan goal kita dan hasil kita tercapai. Jangan biarkan, ya kan, apapun di dalam hati saudara dan saya, jangan biarkan. Apa Pak yang tidak boleh dibiarkan? Pembuktian diri, siapa nih gua? Pandanglah kepada saya. Apanya dipandang? Ingin dihormati, ingin diikuti orang, lupakan, saudara lupakan. Perhatikan baik-baik. Saya ingatkan lagi. Tetaplah kerjakan keselamatanmu, menggunakan kehati-hatian yang serius, dan evaluasi diri kita secara kritis untuk menghindari apapun yang mungkin menyinggung Tuhan atau mendiskreditkan nama Kristus. Butuh pertobatan. Saya sudah bertobat Pak. Hari saya harus mengingatkan Anda demi kasih Tuhan. Butuh pertobatan yang lebih lagi dan perubahan hati yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saudara, nanti saat Anda perjamuan kudus, saya mau demi kasih Tuhan, ini yang digerakkan dalam hati saya,
bereskan. Akui keegoisanmu dan keegoisanku. Semua pencemaran, kemarahan, kepahitan, iri hati, kebodohan, semua dikebaskan, dicabut, dan Tuhan beri hati yang baru. Dua hari lagi, tanggal 9, kita ada pertemuan WBI bagi kaum wanita. Kemarin harusnya 43 yang mendaftar, pendaftaran dibuka sampai hari Kamis, sudah jadi 53. Saya beritahu, Tuhan dan semua kaum wanita yang mendampingi pasangannya adalah elevator hidup bagi keluarga saudara dan saya. Siapkan hati bagi semua yang sudah mendaftar. Kita akan ketemu 5:30 sore hari Selasa. Selama ini mungkin kita enggak pernah berpikir mengapa Tuhan itu menjadikan kita dengan punya 2 mata, 2 telinga, dan 1 mulut, dan 1 hati. Kita lahir dengan 2 mata di wajah kita. Karena itu kita tidak boleh selalu melihat ke belakang karena matanya di depan. Nek ndelok mburi ini enggak bisa, Saudara. Pandanglah semua itu ke depan, pandanglah masa depan kita. Kita lahir dengan 2 buah telinga, di kanan dan di kiri saya, juga di kanan dan di kiri Anda. Supaya kita bisa mendengarkan semuanya dari 2 buah sisi. Untuk bisa mengumpulkan 2 hal juga. Mengumpulkan apa Pak? Bukan cuma pujian saudara, juga mengumpulkan kritik. Sehingga kita tuh waspada dengan hati kita. Bisa menseleksi. Diharapkan dengan 2 telinga kita ini bisa menseleksi mana yang benar dan mana yang salah. Karena apa yang kita dengar belum tentu suatu kebenaran, saudara. Kita lahir dengan otak di dalam tengkorak kepala kita. Tidak peduli semiskin dan sekaya apapun kita. Saya beritahu, Anda dan saya tetap kaya. Karena tidak akan ada 1 orang pun yang bisa mencuri otak kita. Enggak ada yang bisa, saudara. Itu sudah disetting oleh Tuhan. Enggak ada yang bisa nyuri otak kita. Enggak ada yang bisa nyuri pikiran kita. Enggak ada yang bisa nyuri ide kita. Dicuri, dikasih ide baru sama Tuhan. Dicuri lagi, dikasih ide baru. Makanya diamankan dengan yang namanya hak cipta kalau punya ide, saudara. Dan apa yang kita pikirkan dalam otak kita jauh lebih berharga daripada emas dan perhiasan. Emas dan perhiasan bisa dijual buat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi otak kita itu jauh lebih berharga daripada itu. Itulah namanya talenta. Anda punya talenta berapapun, syukuri saudara. Kerjakan, hasilkan, kembalikan hasilnya kepada Tuhan. Kita lahir dengan 2 mata, 2 telinga. Tapi ingat, kita cuma diberi 1 buah mulut. Itu artinya apa? Kita harusnya lebih mendengar dan lebih melihat 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Berhati-hatilah dengan apa yang kita ucapkan. Karena ucapan yang menyakitkan itu sulit ditarik kembali. It take a lifetime process to build a friendship. Butuh waktu yang sangat panjang seumur hidup untuk membangun pertemanan, persahabatan. But it only take a few words to destroy it. Tapi hanya butuh beberapa kata-kata yang sedikit saja untuk merusak persahabatan, merusak pertemanan. Bicara yang perlu, tapi lihat dan dengarkan sebanyak-banyaknya. Saya ulangi saudara. Bicara yang perlu saja,
tapi belajar yang melihat dan mendengar sebanyak-banyaknya, supaya kita tidak menyakiti perasaan orang lain, dan yang paling penting, menyakiti perasaan Kristus. Jangan sampai. Kita lahir hanya dengan satu hati. Jauh di dalam tulang iga kita ada hati. Mengingatkan kita pada penghargaan dan pemberian kasih. Diharapkan berasal dari hati kita yang paling dalam. Belajar untuk mengasihi. Jangan lupa saudara, belajar juga untuk menikmati. Betapa kita ini dicintai Tuhan, dicintai keluarga kita, dicintai sesama kita. Belajar saudara. Jangan pernah mengharapkan orang lain untuk mengasihi kita seperti kita mengasihi dia. Tapi selalu belajarlah Anda belajar mengasihi orang lain. Walaupun Anda disakiti, belajar mengasihi. Saya katakan lagi ya, belajar mengasihi. Bukan hanya berkata-kata, aku mengasihimu, di belakang malah ngerumpi. Wis karo-karoan kabeh. Berilah kasih tanpa meminta balasan. Dan kita akan menemukan arti kasih yang jauh lebih indah. Tim musik maju ke depan. Persiapan diri kita untuk perjamuan kudus. Anda bisa siapkan roti kering atau biskuit, dan anggurnya Anda bisa menggunakan teh atau sirup. Ayat terakhir. Kolose pasal 3 ayat 17. Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Persiapkan tubuh dan darah Kristus. Lakukan semuanya, walk out dengan dan bersama Dia. Satu pujian. Sambil Anda mempersiapkan tubuh dan darah Kristus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu.
tak hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Yes, Lord. Ku tak hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahan. Segenap hidupku, Segenap hidupku persembahan. sekali lagi segenap hidupku, Segenap hidupku persembahan. Jesus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujian yang tadi terus dinyanyikan. Fokuskan hati Anda dan saya pada Tuhan. Sembah Dia. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Nyanyi sama-sama. Ku tahu hidupku, Ku tahu hidupku adalah penyembahan.
persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Yes, Lord, yes. Kalau sebentar lagi kami mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih atas teguran-Mu Tuhan. Terima kasih atas perlindungan dan kasih-Mu. Karena Engkau ingin memiliki kami semuanya Tuhan. Bukan hanya sebagian, semuanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kasih-Mu melingkupi kami Tuhan. Setiap kami mau lupa, setiap kami mau main gok sedikit saja, langsung Kau ingatkan lagi betapa dalam kasih-Mu Kristus. Kalau sebentar lagi kami memberikan persembahan untuk bungkus persembahan kami, aku sama sekali tidak mau mendiskreditkan atau tidak menghargai-Mu ya Tuhan. Apapun yang kami usahakan, sucikan persembahan kami Bapa. Jadi persembahan yang harum di hadirat-Mu. Roh Kudus Kau bicara pada kami. Apa yang harus kami persembahkan? Berapa yang harus kami persembahkan? Dan biarlah kami mengakhiri ibadah pagi ini dengan mengaminkan doa berkat ini. Mari kita angkat kedua tangan kita. Aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Amin. Diberkatilah semua keturunanmu. Amin. Diberkatilah masa studimu. Amin. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Amin. Diberkatilah masa pensiunmu. Amin. Umur panjang dan kesehatan. Masa depan di dalam tangan Tuhan. Yes. Menuju takdir, destiny yang Tuhan tetapkan. Amin. Itulah tujuan kita. Kemanapun kita pergi dan keluar, pulang dan pergi, semuanya dalam kendali Tuhan. Amin. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami mintakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua berhasil masuk dalam destiny yang Tuhan takdirkan dalam hidup kita semuanya. Dan kita semua katakan, amin. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bagi yang sudah mendaftar, sampai ketemu hari Selasa jam 5:30 sore. God bless you. Ya, sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Firman disampaikan oleh Bapak Gembala akan menguatkan, memperbaharui, membakar setiap roh kita. Jadi dalam menjalani minggu yang akan datang, semangat antusias akan selalu ada dalam keluarga dan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari, ayo tetap jalankan protokol kesehatan dengan 6M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, meningkatkan imunitas dan iman, membatasi mobilitas, dan jangan lupa hindari kerumunan. Tetap semangat, tetap antusias, salam sehati, sampai jumpa minggu depan.